Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Yesi Anggriani Anugrah. Yang kedua, Safira Ega Permatasari. Ketiga, Maulidia Zalfa Nadira. Keempat, Fitri Dian Saharini. Kelima, Angelika Frila Estrella. Dan yang keenam, Cynthia Yohana Aksa. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Tujuan pembelajaran disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Purwati Zizka Diana, MPD. Dimulai dari definisi Project Based Learning. Project Based Learning atau pembelajaran berdasarkan proyek merupakan tugas-tugas kompleks yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau permasalahan yang melibatkan para siswa di dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau aktivitas investigasi, memberi peluang para siswa untuk bekerja secara otonomi dengan periode waktu yang lama dan akhirnya menghasilkan produk-produk yang nyata. Thomas dalam Wena 2011. Project Based Learning merupakan pembelajaran yang dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan siswa dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Project Based Learning adalah pembelajaran dengan menggunakan proyek sebagai metode pembelajaran. Para siswa bekerja secara nyata, seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. Mahanal 2009. Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran Project Based Learning berupa pemberian tugas-tugas berdasarkan permasalahan kompleks yang diberikan pada siswa untuk melakukan investigasi permasalahan secara berkelompok. Memberikan kesempatan siswa lebih aktif belajar karena siswa didorong aktif dalam proses bertanya, menginvestigasi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan permasalahan. Selanjutnya, siswa diminta menghasilkan sebuah produk dari hasil investigasi dan dipresentasikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safira Ega Permatasari. Baik, selanjutnya definisi secara lebih komprehensif tentang Project Based Learning menurut The George Lucas Educational Foundation tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Project Based Learning is curriculum fueled and standard based. Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya standar isi dalam kurikulumnya. Melalui Project Based Learning, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen mayor sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Yang kedua, Project Based Learning asks a question or process a problem that each student can answer. Project Based Learning adalah mode pembelajaran yang menuntun pendidik mengembangkan pertanyaan penuntun atau a guiding question. Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka Project Based Learning memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif.
Hal ini memungkinkan setiap peserta didik pada akhirnya mampu menjawab pertanyaan penuntun. Yang ketiga ada project-based learning, asks students to investigate issues and topics addressing real-world problems while integrating subject across the curriculum. Project-based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menuntun peserta didik membuat jembatan yang menghubungkan antar berbagai subjek materi. Melalui jalan ini, peserta didik dapat melihat pengetahuan secara holistik. Lebih daripada itu, project-based learning merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Yang keempat ada project-based learning is a method that fosters abstract, intellectual tasks to explore complex issues. Project-based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan pemahaman. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi melalui cara yang bermakna. Jadi, project-based learning adalah cara pembelajaran yang bermuara pada proses pelatihan berdasarkan masalah-masalah nyata yang dilakukan sendiri melalui kegiatan tertentu atau proyek. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maulidia Zalfa Nadira. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Safira Ega Permatasari bahwa peran pendidik pada metode project-based learning adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pada project-based learning ini, pendidik akan lebih berperan sebagai fasilitator yang memandu peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran. Metode pembelajaran project-based learning ini memfokuskan pada pemecahan masalah nyata, kerja kelompok, umpan balik, diskusi, dan laporan akhir. Langkah-langkah pembelajaran project-based learning. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode project-based learning sebagai berikut. 1. Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil dan masing-masing kelompok melaksanakan proyek nyata atau connecting the problem. Yang kedua, masing-masing kelompok diberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab atau setting the structure yang harus dilaksanakan oleh kelompoknya dalam praktik. Yang ketiga, peserta didik di masing-masing kelompok berusaha maksimal untuk mengidentifikasi masalah bisnis atau visiting the problem yang dihadapi sesuai pengetahuan yang dimiliki, seperti mengidentifikasi masalah dengan seksama untuk menemukan inti problem bisnis yang sedang dihadapi, dan mengidentifikasi cara untuk memecahkan masalah. Yang keempat, peserta didik di masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku pedoman dan sumber lain, atau bertanya pada pakar yang mendampingi untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah atau revisiting the problem. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Dian Saharini. Selanjutnya, yang kelima, berbekal informasi yang diperoleh, peserta didik saling bekerja sama dan berdiskusi dalam memahami masalah dan mencari solusi atau produce the product terhadap masalah yang dihadapi dan langsung diaplikasikan. Pelatih bertindak sebagai pendamping. Yang keenam, masing-masing kelompok mensosialisasikan pengalaman dalam memecahkan masalah kepada kelompok lainnya untuk mendapatkan masukan dan penilaian atau evaluation dari kelompok lainnya. Adapun prosedur pembelajaran dengan metode project-based learning dapat digambarkan dalam alur mulai dari menyampaikan masalah pada peserta didik sampai dengan kegiatan evaluasi kinerja yang dicapai mereka dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama,
menyampaikan masalah kontekstual dalam proyek, kemudian memberi tugas melaksanakan proyek, kemudian mengamati masalah real berdasarkan fakta di lapangan, kemudian diskusi dengan anggota kelompok untuk membahas masalah real yang dihadapi, kemudian membuat hasil pemecahan masalah, dan yang terakhir, mengevaluasi hasil kerja proyek ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angelica Frila Estrella. Baiklah, yang selanjutnya yaitu implementasi metode project-based learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Langkah yang pertama, pertanyaan pada awal pembelajaran. Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan menantang kepada siswa. Pertanyaan yang akan menggiring siswa pada konteks pembelajaran berbasis proyek dan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan sebuah aktivitas yang terkontrol. Pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan dunia nyata dan dimulai dengan penyelidikan mendalam. Dalam pembelajaran drama didekatkan terlebih dahulu dengan fakta-fakta sosial dalam kehidupan. Drama sebagai sebuah karya sastra dapat dinyatakan sebagai cermin kehidupan nyata. Dalam hal ini, penilaian autentiknya yaitu rubrik 1, rubrik sikap, motivasi belajar drama Indonesia. Selanjutnya, langkah kedua, perencanaan proyek drama Indonesia. Dalam hal ini, siswa dengan bimbingan guru menyusun perencanaan proyek yang akan dikerjakan, penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek dari tahap awal hingga akhir proyek. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan diantaranya yaitu 1. Menentukan ukuran proyek, 2. Menentukan aturan main, 3. Pemilihan aktivitas yang akan dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan esensial. 4. Menentukan pelaksanaan proyek dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang kelima, menentukan bahan dan alat yang akan diperlukan. Penilaian autentiknya yaitu rubrik 2, rubrik belajar dalam kelompok, rubrik 3, rubrik ketepatan perencanaan pagelaran drama Indonesia. Selanjutnya langkah 3, penjadwalan tahap kegiatan proyek. Dalam hal ini, siswa diminta membuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada siswa bahwa untuk melakukan sebuah proyek besar, kelompok kerja membutuhkan jadwal agar proyek dapat dilakukan sesuai rencana. Kegiatan yang dijadwalkan diantaranya yaitu latihan olah vokal, latihan olah tubuh rubrik, latihan olahraga sukma, membaca naskah-naskah, pemilihan pemeran, latihan adegan, gladi kotor, gladi bersih. Setelah mendapatkan pengarahan dari guru, siswa dapat melakukan kegiatan ini di luar jam pembelajaran. Siswa mempresentasikan hasil penyusunan jadwal mereka pada kegiatan pembelajaran di sekolah sebagai bentuk dari tanggung jawab mereka. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan pembelajaran tambahan atau kegiatan kokurikuler. Penilaian autentiknya yaitu rubrik 4, rubrik ketetapan penjadwalan kegiatan dan presentasi dalam rencana kegiatan pagelaran drama. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Cynthia Yohana Aksa. Baik, selanjutnya langkah keempat, pengawasan proyek berjalan. Pengawasan dari guru, pengawasan ini berfungsi bukan hanya sebagai sebuah kontrak kerja, namun sebenarnya merupakan sebuah proses pembimbingan. Monitoring dilakukan dengan memberikan fasilitas penuh kepada siswa untuk melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Penilaian autentiknya rubrik 2. Kemudian langkah 5, penilaian. Pertemuan kelima langkah 5, penilaian dilakukan terhadap hasil kerja siswa dalam proyeknya.
Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Oleh karena itu, guru dituntut membuat penilaian autentik mungkin. Penilaian autentiknya rubrik 6, rubrik pementasan atau pagelaran drama. Yang terakhir, langkah ke-6, evaluasi proyek. Kegiatan yang dilakukan adalah guru dan siswa melakukan refleksi pelaksanaan proyek. Siswa diminta mengungkapkan apa saja yang telah mereka pahami dan lakukan selama proyek berlangsung. Selain itu, siswa juga diminta mengungkapkan perasaannya dan pengalaman baru yang mereka peroleh. Penilaian rubriknya, rubrik 6, rubrik penilaian diri, self-assessment, refleksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.